Halo, perkenalkan nama saya Avelina Octaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104167875, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Dimur Salin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya, materi tentang konflik dan negosiasi. Konflik berasal dari kata Latin, yaitu confligere, yang memiliki arti kata saling memukul. Inaya 2014. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Sri Tumini 2005. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya, perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Wibowo N. Mubarok 2016. Menurut Kempox, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya secara negatif dapat mempengaruhi. Konflik juga dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih yang mana saling satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah ketidakcocokan, sasaran, perbedaan penafsiran, dan ketidaksepakatan yang terjadi antara dua atau lebih individu. Jenis konflik, di mana terdiri dari A. Hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. B. Konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Dan C. Konflik proses, yaitu proses yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Pandangan tentang konflik. Dalam perkembangannya terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu menurut Suparta and Sintasi 2017. Yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Yang kedua, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang dialami, wajar yang tidak dapat dihindarkan dalam kelompok. Yang ketiga, interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik fungsional dan divisional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi atas 2 berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan divisional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional atau divisional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan divisional dijelaskan sebagai berikut menurut Suparta and Sintasi 2017. Yang pertama, fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Disfungsional, konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Proses konflik. Untuk memahami konflik maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan 1, potensial opposition or incompatibility atau potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap kedua,
cognition and personalization atau kognisi dan personalisasi. Yang ketiga, tahap 3 intentions yaitu maksud, tahap 4 behavior yaitu perilaku, dan tahap 5 outcomes yaitu hasil. Jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi di beberapa tingkatan dan muncul dalam beberapa bentuk yang berbeda. Berbagai tingkatan dan jenis konflik seringkali menjadi sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif menurut Suparta and Sintasi 2017. Yaitu yang pertama, konflik interpersonal, yaitu merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antarpersonal, merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dengan penjualan. Konflik antar pribadi biasanya terjadi karena berbagai alasan termasuk perbedaan pandangan mendasar tentang apa yang harus dilakukan. 3. Konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang bersifat kolektif. Yang keempat, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Wijayanti 2019. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah upaya mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Strategi negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain. Yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Yang kedua, negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atau hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perunding mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi perlunya sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan gender. Yang ketiga, perbedaan budaya. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selamanya berlangsung antara kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal dilakukannya negosiasi. Proses negosiasi yang rumit antara kedua belah pihak dapat dibantu dari pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Menurut Widianto 2018. Yang pertama, mediator atau penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penjelasan atau penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan sarana alternatif. Yang kedua,
Arbitrator atau wasit merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Yang ketiga, konsiliator atau perujuk merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antara kedua pihak yang sedang bersitegang. Yang keempat, konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitas pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang substantif, yang berisi penjelasan singkat terkait keseluruhan pelaksanaan kegiatan, apa yang didapat, dan apakah cara tersebut telah memenuhi tujuan dari pelaksanaan kegiatan. Terima kasih.